Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Ainunisa dengan NIM C1C019074 dari kelas R10 Akuntansi. Saya akan membawakan materi mengenai aspek keperilakuan pada audit internal. Pokok bahasan yang akan saya bahas dalam materi kali ini yang pertama yaitu motivasi pihak yang diaudit, yang kedua pengelolaan konflik dalam proses audit, yang ketiga masalah-masalah hubungan dengan individu dan karakteristik umum individu, yang keempat komunikasi secara efektif, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu pelaksanaan audit partisipatif. Baik, kita memasuki pokok bahasan yang pertama yaitu memotivasi pihak yang diaudit. Dalam teori motivasi dikenali apa yang disebut dengan 5 kebutuhan pokok Maslow. 2 dari kebutuhan pokok tersebut adalah yang pertama, kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Pihak yang diaudit dapat dijadikan bahwa pendapat mereka akan diterima dan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam pertimbangan keseluruhan manajemen guna memperbaiki kondisi operasi organisasi. Lalu yang kedua, menghormati diri sendiri dan orang lain. Kebutuhan akan rasa hormat ini dapat dikaitkan dengan keyakinan pihak yang akan diaudit untuk bertindak langsung dalam kerjasama dengan staf audit untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang bermasalah, membantu dalam investigasi terhadap kinerja. Lalu pokok bahasan yang selanjutnya yaitu pengelolaan konflik dalam proses audit. Konflik seringkali membantu pencapaian tujuan audit, tetapi jika tidak ditangani lebih awal, maka konflik akan menjadi lebih tajam dan luas. Konflik dapat terjadi dalam hal yang pertama, lingkup seperti terhadap manajemen, yang kedua, tujuan sebagaimana terhadap auditor eksternal, yang ketiga, tanggung jawab seperti layanan manajemen, yang keempat, nilai dominasi atau persepsi terhadap peran audit dari kacamata pihak yang diaudit. Aranya dan Ferris pada tahun 1984 telah melakukan survei terhadap 800 auditor dengan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, konflik yang terjadi pada organisasi profesi akuntan lebih tinggi dibandingkan dengan konflik yang terjadi pada akuntan yang bekerja di lingkungan organisasi bisnis, bukan profesi. Yang kedua, dalam organisasi profesional, tingkat konflik yang diterima berbanding terbalik dengan posisi individu dalam suatu birokrasi. Yang ketiga, persepsi konflik berhubungan secara negatif dengan kepuasan kerja dan berhubungan secara positif dengan kecenderungan untuk berpindah kerja. Selanjutnya yaitu pokok bahasan mengenai masalah-masalah hubungan dengan individu dan karakteristik umum individu. Masalah-masalah hubungan dengan individu. Brink dan Witt pada tahun 1982 mempunyai daftar konsep yang akan membantu untuk memperlakukan orang dengan lebih baik. Konsep tersebut meliputi, yang pertama, ingat bahwa terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Yang kedua, pengaruh terbesar terhadap perasaan-perasaan dari emosi seharusnya juga dipertimbangkan. Lalu yang ketiga, keragaman persepsi seharusnya juga dipertimbangkan. Keempat, ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Lalu yang terakhir atau yang kelima, pengaruh dari berbagai situasi operasional sebagai suatu variasi akhir. Karakteristik umum individu. Pada umumnya, sifat yang muncul pada berbagai tingkatan dalam setiap individu dari pihak yang diaudit meliputi 1. Menjadi produktif, sibuk pada pekerjaan-pekerjaan yang bermakna. 2. Mempunyai dorongan ke arah dedikasi terhadap suatu usaha yang dianggap penting. 3. Mempunyai keinginan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada individu lain. Yang keempat, bebas untuk memilih guna mendapatkan independensi dan kebebasan pilihan. Kelima, memiliki sifat yang adil dan jujur. 6. Memiliki bias pada diri sendiri, tercermin pada sikap yang lebih suka dipuji dibandingkan dengan kritik. Yang ketujuh, mencari kepuasan diri sendiri,
8. Memiliki nilai untuk mendapatkan imbalan atas usaha-usahanya. 9. Bersikap seperti orang-orang yang patuh dan dapat beradaptasi secara baik. 10. Menjadi bagian dari tim yang sukses. 11. Memiliki rasa haru atas bencana yang menimpa orang lain. 12. Memiliki keterkaitan pada pemaksimalan kepuasan diri sendiri. 13. Lebih cenderung untuk sensitif dibandingkan dengan membantu orang lain. Selanjutnya yaitu komunikasi secara efektif. 1. Jangan bicara atau menulis dalam bentuk langsung sebab auditor bukanlah bagian dari manajemen. 2. Jangan menggunakan istilah-istilah yang berimplikasi pada kesalahan kerja dari pihak yang diaudit. 3. Jangan menjadikan pihak yang diaudit sebagai pokok bahasan, baik secara verbal ataupun tertulis. 4. Ketika memberikan saran, pertimbangkan sifat ego pihak yang diaudit, sebab hal ini berimplikasi pada anggapan mereka. 5. Mengizinkan pihak yang diaudit untuk melakukan perubahan-perubahan dalam bahasa laporan, sepanjang tidak mengubah substansinya. 6. Jangan berargumen atau berkomentar mengenai moralitas, karena auditor mencari fakta dan tidak bertindak sebagai seorang penasihat yang berhubungan dengan moral. 7. Menjaga laporan dan memberikan keadilan. 8. Mengaitkan dengan kondisi lingkungan ketika mencari penyebab dari temuannya. 9. Mengizinkan pihak yang diaudit sepanjang proses penyusunan laporan untuk mengungkapkan pendapat. 10. Sopan dengan seluruh tingkatan staf pihak yang diaudit dan menyambut manajemen pihak yang diaudit dengan rasa hormat. 11. Melakukan pertemuan dan wawancara di kantor pihak yang diaudit. 12. Mempertimbangkan kemungkinan tekanan yang muncul dalam diri pihak yang diaudit. Pelaksanaan audit partisipatif. Elemen-elemen keperilakuan pada audit meliputi 1. Pada awal audit, tanyakan kepada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. Yang kedua, bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf pihak yang diaudit dalam menilai program audit dan pelaksanaan audit. 3. Perolehan persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi. 4. Dapatkan persetujuan atas isi laporan. 5. Memasukkan informasi nyata pada laporan audit. Partisipasi di dalam audit membantu memecahkan berbagai permasalahan dan mengkoordinasikan tindakan-tindakan korektif. Seluruh keberhasilan di atas tergantung pada kredibilitas auditor atas kejujuran. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.